Hai kakak-kakak. Hai, Kali ini kita lagi bareng sama teman-teman dari Universitas PGRI Semarang. wah pada uhti cantik-cantik banget nih. Em, nah aku pengen tahu nih kak, boleh kasih tahu nggak sih gimana profil dari UPGRI sendiri dan boleh perkenalan nggak sih nama dari kalian masing-masing? Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Kotrun Nadia Zulfa dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Desa. Nah, untuk kakaknya? Perkenalkan, nama saya Adelia Aldi Paramita dari Universitas PGRI Semarang, Prodi PGSD. Wah, profil dari UPGRI ini kayak gimana sih kak dan alamatnya tuh di mana ya? Baik, untuk profilnya itu kayak PGRI itu kan khusus untuk guru, tapi sudah jadi universitas. Jadi sudah ada teknik, terus hukum, terus biologi, itu pendidikan. Untuk alamatnya, Universitas PGRI Semarang itu ada di Jalan Cidodadi Timur, nomor 24, Dr. Cipto Semarang. Nah, untuk fakultas maupun jurusannya nih kak, boleh dijelasin nggak sih apa aja nih yang ada di PGRI? Kalau saya tahu itu fakultasnya FIP itu adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah itu Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan itu yang kita masuk situ itu ada 3. Yang pertama itu PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bimbingan Konseling, dan terakhir itu PG-PAUD, Pendidikan Guru. PG-PAUD itu buat yang anak kecil usia dini. Ya. Jadi untuk anak-anak kecil Iya. gitu ya. Oke. Nah, untuk biaya nih kak, biaya masuk di UPGRI itu berapa ya dan apakah dari setiap fakultas ini berbeda atau sama biayanya? Untuk biayanya sendiri itu jelas setiap prodi sama fakultas itu berbeda. Khususnya kita PGSD itu biayanya sekitar keseluruhan bisa sampai 18 juta dan itu bisa dicicil setiap semester. Oke. Nah, untuk biaya masuknya nih kak, kalau boleh tahu biaya pendaftaran. Nah, kakak waktu daftar tuh biayanya berapa sih kak? Dan untuk mungkin adik-adik yang tahun ini mau masuk itu biaya pendaftarannya beda atau sama dari tahun yang lalu? Untuk pendaftaran mungkin kondisi yang saat ini kan lagi pandemi, pendaftaran bisa secara online. Nah, kita bisa mengisi formulir yang sudah disediakan melalui web, bisa dicek sendiri ya di PMB UPGRIS atau enggak bisa mencari informasi di Instagramnya PMB UPGRIS. Oke, nah untuk akreditasinya nih kak, kalau boleh tahu akreditasi dari setiap fakultas maupun prodinya itu sama atau berbeda? Untuk prodinya beda. Kalau di prodi saya itu PGSD sudah akreditasinya sudah B. Terus yang A itu BK. Rata-rata di Universitas PGRI Semarang itu akreditasinya B. Oke, nah untuk kakak ngekos atau asrama? Saya ngekos. Kalau saya ngekos. Ngekos di sana ada asrama nggak sih kak? Saat ini sudah ada asrama khusus putri. Nah, ini baru perbaikan yang putra. Oke, nah untuk biaya hidup nih, biaya hidup sehari-hari kakak di sana, boleh tahu nggak sih rinciannya tuh berapa aja? Kalau saya itu per hari standarnya itu 30. Ya paling enggak ya pernah 10.000 sehari. Tuh kalau saya itu beli lauknya saja jadi agak murah. Tuh. Untuk saya biaya hidupan di kos tuh sebulannya sekitar 1,5 juta. Nah untuk perharinya nih kak, kalau boleh tahu berapa? Per hari tergantung, kalau dari orang tua itu sehari 50.000. Nah, itu bisa buat makan. Saya kan makannya cuma sekali, jadi ya alhamdulillah bisa buat nabung, buat beli apa, berjalan dari sana kan juga bisa gitu.
Oke, nah biaya kosnya per bulan tuh berapa ya kak kalau boleh tahu? Kalau saya itu per bulan 250, itu 2 orang. Terus kamar mandi kan itu di rumah, jadinya udah di dalam. Terus udah termasuk fasilitas semuanya. Kecuali kalau gas itu bayar 5.000 saja. Sudah itu. Udah ada wifi, kipas angin, kasur, bantal, guling, lemari. Nah, untuk kakaknya? Kalau biaya kos saya itu sebulannya 300.000. Itu udah dapat fasilitas semuanya, kamar mandi dalam, kasur, lemari, wifi, parkir yang luas, dan setiap anak diberi kunci pagar sama kamar sendiri. Oke, pasti udah aman ya Iya, kak? aman. Nah, untuk kalau boleh tahu nih kak, ini personal ya. Kalau untuk alasan masuk Univ UGRIS tuh kenapa sih kak kalau boleh tahu? Dan kenapa milih jurusan tersebut? Saya pribadi karena saya minat di perguruan jadi guru, otomatis saya milih di kampus itu karena dengan satu tujuannya itu. Terus bakatnya juga di situ. Alhamdulillah jadinya judulnya mungkin di Universitas PGRI Semarang. Ya kalau saya emang hampir sama Mbak Adel, itu karena itu kan sudah Universitas PGRI Semarang, itu kan Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kalau saya itu jurusannya jadi guru, maka saya akan terpilih di situ. Nah, untuk jalur masuknya nih kalau boleh tahu lewat jalur apa aja ya kak? Dan apa sih syarat-syarat untuk masuk jalur tersebut? Untuk jalur di PGRI itu pakai jalur reguler, ada jalur minat sama prestasi. Nah, yang prestasi itu persyaratannya memakai nilai raport kelas 10 sampai kelas 12. Terus mempunyai kayak penghargaan seperti olahraga atau kesenian atau apa itu bisa. Langsung yang jalur reguler. Kalau jalur reguler itu sendiri menggunakan nilai UTBK. Jadi kalian setelah ujian UTBK itu kan ada dapat nilai. Nah, itu bisa untuk daftar. Nah, kalau jalur minat itu dari peminatnya siswa atau mahasiswanya masing-masing. Kalau udah dia pengennya ke guruan, jadi dia memakai jalur minat. Tapi sebenarnya itu lebih banyak memakai jalur prestasi karena pakai jalur prestasi itu kita memakai nilai raport tanpa nilai ujian UTBK itu sendiri, terus mendapatkan potongan kuliah juga. Nah, potongannya berapa tuh kak kalau boleh tahu? Kalau potongan itu tergantung setiap tahunnya berbeda-beda. Mungkin tahun saya bisa langsung dicek webnya ya. Oke. Nah, kalau lingkungan di UGRIS itu seperti apa sih kak? Mungkin teman-teman pada penasaran nih lingkungan di sana tuh kayak apa ya? Boleh dijelasin? Suasana di sana itu ya nyaman. Terus juga kan itu di pertengahan perkotaan, jadi semuanya itu dekat. Seperti kayak kalau suka jajan ngemil, nah di situ banyak sekali. Terus dekat sama Simpang 5 juga. Terus ACT. Gitu. Nah, untuk keunggulan dari UGRIS sendiri nih kak, kalau boleh tahu apa sih keunggulan dari UGRIS? Baik, kalau tentang keunggulan dari Universitas PGRI Semarang itu UGRIS itu memiliki arti sendiri. U itu adalah unggul, P itu adalah peduli, G itu adalah gigih, F itu religius, I integritas, S sinergius. Jadi itu memiliki makna-makna tersendiri, bisa dicek di pmb.ugris.ac.id. Di situ sudah sudah lengkap ya Mbak ya, sudah lengkap dari mulai jalur pendaftaran, profil, biaya, terus pendaftarannya juga. Terus juga asramanya juga ada biayanya juga. Nah, kalau boleh tahu nih kak, UKT-nya tadi berapa kak?
per semester itu hampir 2.350.000 itu kalau semester ganjil. Kalau semester genap 1 juta sekian, 1 juta sekian. Nah, dengan UKT yang disebutkan tadi, mendapat fasilitas apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Ini kan posisi online, jadi dapat kuota dari universitas tersendiri, terus juga pengumpulan tugasnya juga sudah bagus, sistemnya juga sudah lancar dan mudah dijangkau ya Kak ya. Nah, untuk misal nih kalau offline, nah yang ada di kampus tuh fasilitasnya apa aja sih Kak yang didapat dengan UKT yang disebutkan tadi? Untuk fasilitasnya di Universitas PGRI Semarang itu ada laboratorium, terus ada lapangan futsal volley, terus ada asrama juga itu termasuk LCD ruang kelas dan juga balai room. Di Universitas PGRI Semarang itu hampir semuanya sudah ada ya Kak ya fasilitasnya. Di kelas sudah lengkap, terus laboratorium juga sudah lengkap, terus buat PJKN itu sudah lengkap semuanya. Nah, untuk tips and trick masuk UPGRIS, kalau boleh tahu nih dari pengalaman masing-masing. Kalau saya pribadi itu adalah yang pertama itu minta restu dari orang tua, terus yang kedua itu berikhtiar. Jadi ya seperti itulah. Tipsnya, yang penting tuh restu dari orang tua. Terus nilai itu nilai rapor, nilai semuanya, dan juga apa ya? Motivasi ya Kak ya. Dari sendiri. Yang penting semangat. Oke. Nah, suka duka kuliah nih. Kakak udah semester 6 ini. dan kamu? Ini mau 4. Nah, pasti udah ada banyak pengalaman dong. Boleh nggak sih dikasih tahu suka duka kuliahnya itu seperti apa? Baiknya Kalau saya ini semester 1 sama semester 2 pertengahan tuh saya di Semarang itu rasanya ya jadi kangen sama orang tua, cuma lihat di foto gitu. Yang sukanya sih hampir semuanya suka, seperti kayak mencari jaringan ke kampus. Nah itu suka semua sih kalau saya. Nah, pasti ada dukanya dong Kak. Dukanya cuma itu saja Kak. Jauh dari orang tua itu aja iya. ya? Kalau saya pribadi itu bersyukurlah sudah ada transparan kan ya Kak. Seperti itu. Nah, untuk kakaknya? saya suka dukanya itu jauh dari orang tua, nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu sebulan sekali baru bisa pulang, apalagi ikut organisasi waktu nggak bisa bagi waktu buat pulang buat orang tua gitu. Berarti sibuk banget nih ya Kak? Iya. Nah, untuk adik-adik nih yang masih ragu untuk kuliah, boleh nggak sih Kak dikasih motivasi buat mereka lebih semangat gitu? Kalau saya pribadi itu kita itu mampu, kita itu hebat, kita itu bisa. Ayolah kita meneruskan impian kita di Universitas PGRI Semarang. Nah, kalian banyak yang nggak bisa masuk kuliah. Nah, kenapa kamu bisa? Karena nggak ada semangat sama sekali. Nah, langsung semangat aja ya, masuk ke Universitas PGRI Semarang. Nah, untuk kalau boleh diulangi lagi, untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di mana Kak? Di pmb.ugris.ac.id. Oke, nah terima kasih untuk informasi yang udah disampaikan dan terima kasih juga udah mau datang. Sampai ketemu di lain waktu. Boleh nggak sih dadah-dadah dulu sama teman-teman? Sampai ketemu di lain waktu ya Kak. Dadah.